Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Di sini saya akan menjelaskan uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini saya sudah sediakan aplikasi SPSS-nya. Beginilah tampilan awalnya. Saya juga sudah sediakan tabulasi skala agresivitas. Di sini saya sudah sediakan 40 responden. Nah, kemudian langsung saja saya kopikan semua isi tabulasi. Hanya nilai tabulasinya saja termasuk dengan nilai totalnya. Ini kita copy. Lalu kita pastekan ke SPSS. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan 2 di belakang koma. Judul kolomnya juga masih panjang. var 001, var 002, dan seterusnya. Jadi ini kita ubah dulu di variabel view. Nah, jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3, dan seterusnya supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Caranya itu diklik dulu judul kolomnya, kemudian Ctrl F, nah akan muncul box find and replace. Kita ke tab replace, kemudian ketikkan define itu var 000, lalu kita ke replace dengan kita klik huruf X, kemudian kita klik replace all, kemudian close. Otomatis semua var 00 tadi itu berubah jadi X1, X2, dan seterusnya. Nah, untuk di kolom yang terakhir kita ubah menjadi total. Kita klik, kita ubah total. Ya. Sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita Ctrl A, kemudian pindahkan ke variabel. Pastikan correlation coefficient personnya itu terchecklist. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Maksud dari X01, X02, dan seterusnya itu merupakan item atau pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada person correlation, nilai korelasinya.
atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita melihat kolom total ke yang paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu ada 40 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 40 orang. Kita lihat kembali ke R tabel. Nah, di sini sudah ada R tabel. Kita cari respondennya 40. Saya blok. Nah, udah aku blok. 40 orang adalah 0,312 dan 0,403. Di sini aku memilih yang 5%. Makanya aku memakai yang 0,312. Kemudian kita kembali ke SPSS. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Caranya itu yang pertama dengan membandingkan jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kita tahu bahwa 0,523 ini lebih besar dari 0,312. Otomatis item pertama ini dikatakan valid. Nah, untuk yang item kedua atau X2, di sini ada 0,538, itu lebih besar dari 0,312, maka item yang kedua ini dikatakan valid. Cara yang kedua untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Di sini kita lihat item yang pertama itu ada 0,01. Itu lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Item yang kedua di sini ada 0,00, itu lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Nah, itu tadi tutorial uji validitas. Sekarang kita ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas menurut Wiratno Sujarweni, jika nilai kurang besar alfa lebih besar dari 0,6, maka dikatakan reliable. Kita menggunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Caranya adalah klik analyze, lalu pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Nah, di sini saya sudah dipindahkan ke sebelah kanan atau ke item. Ini sebelumnya kita hanya memindahkan itemnya saja, totalnya tidak usah kita pindahkan. Lalu kita klik statistik, kemudian kita checklist scale if delete, lalu pilih continue. Oke, kita
Jangan lupa modenya kita buat alpha, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik. Yang ini, kalian di situ bisa melihat nilai crown batch alpha dan end of item. Maksudnya, crown batch alpha ialah nilai alpha crown batch kita berapa, yaitu 0,705. Dan end of item adalah jumlah dari item-item kita, yaitu sebanyak 8 item. Uji reliabilitas menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai crown batch alpha harus lebih dari 0,6. Dari sini kita bisa tahu bahwa crown batch alpha kita itu 0,705 lebih dari 0,6, otomatis item kita ini dikatakan reliable. Nah, demikianlah tutorial uji validitas dan reliabilitas ini. Semoga bermanfaat.